Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi ke anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sana ada 2 anak. Yang satu mengatakan kata tidak, yang satu mengatakan kata iya, tapi tidak melakukan. Yang satu mengatakan kata tidak, tapi menyesal lalu melakukan. Nah, kalau panjenengan disuruh untuk memilih, Anda memilih yang mana panjenengan? Kalau saya memilih yang ketiga, yang mengatakan kata iya dan sekaligus yang melaksanakan. Atau mungkin ada anak yang keempat, yang tidak tahu kalau anak keempat rumusannya bagaimana. Tapi yang jelas anak yang ketiga adalah yang mengatakan kata iya, tetapi juga yang melakukannya. Itu yang diharapkan ada dalam diri kita. Nah, tetapi di sini dengan 2 anak itu untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh untuk mengadili orang-orang yang berdosa mungkin, atau melakukan tindakan-tindakan yang menjauh dari Allah. Karena kita tidak tahu apakah di kemudian hari sebelum mereka meninggal, mereka sudah kembali kepada tangan Tuhan, ke jalan Tuhan. Kita tidak boleh mengadili dengan semena-mena. Karena bisa saja kita yang mengimani Allah, kita mengimani Tuhan, kita berdoa kepadanya, tetapi pada saat akhir hidup kita justru menjauh darinya. Karena tindakan kita, perkataan kita, iman kita, atau segala macam yang berhubungan dengan Tuhan, lalu kita mengingkari, bisa juga itu terjadi. Nah, maka ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita hendaknya sebagai orang yang berziarah bersama dengan sesama kita harus saling menghormati. Walaupun orang itu melakukan tindakan dosa, tindakan kesalahan, kita tidak boleh menyingkirkan mereka. Tuhan justru memperlihatkan bahwa pemungut cukai dan orang-orang berdosa bisa taat dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan sungguh-sungguh melakukannya dengan konsekuen. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di sana pada saat itu dan orang-orang Sanhedrin itu mengatakan, melihat bahwa Yohanes melakukan kebenaran, apa yang diomongkan adalah hal yang betul, hal-hal yang benar, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Maka kita bisa melihat di sana, ibu, bapak, saudari terkasih, ajakan bacaan Injil ini mau mengajak kepada kita untuk tetap setia kepada kehendak-Nya. Walaupun kita punya dosa yang besar, mungkin dosa yang kecil pula, tetapi kita tidak boleh optimistik, tetapi kita tetap harus taat kepadanya. Kita tetap harus bangun, bangkit, karena Tuhan tetap menerima orang itu. Dengan penyesalan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, inilah menjadi konsekuensi dari seorang anak kepada Bapa. Kita anak Allah, maka kita harus mempunyai konsekuensi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Yesus Tuhan, maka kita hendaknya melakukan itu dengan sepenuh hati. Saya ulang-ulang kata sepenuh hati atau juga konsekuen segala macam itu supaya kita tidak lupa bahwa oh ya, kita pernah dibaptis oleh Allah sendiri, memang di dalam gereja, dan kita pernah mengimani Dia. Apakah kita yang juga pernah melakukan dosa tidak mau kembali kepadanya, melakukan pertobatan yang sejati? Selamat merenungkan.